Sholat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun salat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memerhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. 1. Busana yang penuh gambar. Dari Aisyah R.A., dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jahm ibn Hujaifah dengan khamisah ini. Dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah, Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi, Al-Salah, An-Nasai dalam kitab Al-Salah, Ibn Majah dalam kitab Al-Libas, Malik dalam Al-Muwatta, I91, serta Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, 2423. Dari Anas R.A., dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis, yang bergambar, yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang salat. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah dan kitab Al-Libas. Al-Kastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Irsyad Al-Sari 8484. 2. Sarung atau celana yang melewati mata kaki, isbal, bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudhu. Orang itu pergi untuk berwudhu lalu datang, beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah mengapa engkau memerintah dia berwudhu lagi? Beliau berpaling, lalu berkata, orang itu salat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, sarung atau celananya menutupi mata kakinya, hari. Abu Dawud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad, dan Nasai. Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap salatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadits sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang salat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. 3. Sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf 31, yang terjemahannya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari dua potong busana? H.R. Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid v. 369, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat.
Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. 4. Kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja t-shirt pendek ketika salat. Pada saat ruku, ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku, atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan salat menjadi batal. Dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir barat. 5. Menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju, menyingsingkannya, dan rambut menjalinnya." Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Salah, An-Nasai dalam kitab As-Salah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah Al-Salah dan Ibnu Huzaimah dalam kitab As-Salah. 6. Kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh salat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikitpun. Muttafaq alaih. 7. Baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya, beliau menasehati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah, jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hari Bukhari dalam Kitabus Sholat, Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Kitab Al-Um 1/78. Syaikh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan salat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam masalah busana ini. Lihat Al-Quran Surah Pukul 7:31 pen. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, semacam MUI di Indonesia, menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut, jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas, karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka salat yang dikerjakan batal hukumnya.
Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat. Terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.